Halo Nelasa Project, ketemu lagi dengan saya Robi SN di sini. Hampir 2 minggu ya kita tidak ketemu di Analensa Project. Kali ini kita menyapa lagi, kita akan bergairah lagi, kita akan berinovasi lagi, kita akan berkontribusi banyak sekali yang akan kita bacakan di Analensa Project. Namun sekali lagi kita akan membahas review yang ada di koransn.com dan Suara Nusantara. Jadi ada dua media yang akan kita review di sini. Suara Nusantara adalah media cetaknya dan koransn.com adalah media online. Kita tidak berlama-lama, kita bacakan sedikit review yang ada di koransn.com. Oke, kita baca. Di situ ada terbitan tersangka korupsi ganti rugi lahan tol ditahan. Kita tidak akan membacakan seluruh isi berita, kita hanya lihat sepintas apa aja yang ada diterbitkan di koransn.com. Selanjutnya di situ ada WCC siap bantu pulihkan trauma mahasiswi korban pencabulan. Wow, di sini ada korban pencabulan. Kita buka sedikit ya. Mungkin agak menarik ini beritanya. Siapa tersangkanya, siapa pelakunya gitu kan. Kita lihat di situ. Jadi kita bacakan sedikit. Aktivis Pusat Pembelaan Hak-Hak Perempuan Women's Crisis Center WCC Palembang itu siap membantu mahasiswi Universitas Sriwijaya yang diduga menjadi korban pelecehan seksual atau pencabulan oknum dosen. Wow, tenaga pengajar bro. Jadi di situ 4 mahasiswi Unsri yang melapor ke Polda Sumsel karena diduga menjadi korban pelecehan seksual pencabulan oleh 2 oknum dosennya. Jika membutuhkan pendampingan untuk menghadapi kasus hukumnya dan pemulihan traumanya, tim kami siap membantu, kata Direktur WCC kepada awak media pada saat dikonfirmasi. Wow, berarti ada pencabulan di universitas. Soalnya kita lihat lagi perkembangan dari beritanya. Di situ ada jadi tersangka oknum dosen Unsri diduga lecehkan mahasiswi ditahan. Kita baca sedikit ya. Polda Sumsel melakukan penahanan terhadap oknum dosen Universitas Sriwijaya Unsri setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan mahasiswinya. Wow. Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan di Palembang itu Senin mengatakan tersangka berinisial AR 34 oknum dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP ditahan selama 20 hari ke depan di Mapolda Sumsel. Jadi di sini dikatakan tersangka akan kami tahan selama 20 hari ke depan. Wow, luar biasa. Jadi saya juga menghimbau juga bagi tenaga pendidik agar tetap selalu menjaga anak didiknya ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini. Tapi silakan dibaca di koransn.com, silakan klik di online-nya. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke rubrik Polrestabes. Di situ ada pemberitaan Mukti Sulaiman dan Aman Nasohi jalani sidang tuntutan secara virtual. Ada juga di situ pemberitaan siang ini Mukti jalani sidang tuntutan. Siang ini akan menjalani sidang tuntutan. Selanjutnya pemberitaan di situ Kajati proses penyidikan dugaan korupsi pupuk Sriwijaya. Wow, lagi-lagi korupsi. Kejati proses penyidikan dugaan korupsi pupuk ekspor di PT Pusri. Selanjutnya di situ juga ada pemberitaan Eliza Alek Nurdin hingga ajudan diperiksa KPK terkait OTT Dude Reja. Wow, sepertinya tidak habis-habis juga ya korupsi di negeri ini. Lagi-lagi. Selanjutnya kita langsung masuk ke rubrik nasional. Kita tinggalkan dulu tuh berita korupsi itu, makan duit rakyat semua itu ya. Di situ ada juga 217 rumah di Bencah rusak diterjang puting beliung. Puting beliung hampir sama dengan angin taufan juga di situ. Ada juga kita masuk di rubrik nasional di situ. Cina layangkan protes kepada AS atas boykot Winter Olympic. Ada juga di internasional Indonesia berkomitmen menambah 1.000 personel penjaga perdamaian PBB. Wow, banyak. Lanjutkan perdamaian. Ada juga di situ produk unggulan Indonesia dipamerkan di Senegal. Senegal ini biasanya
akrab di dunia persepak bolaan biasanya di Piala Dunia biasanya. Soalnya di situ ada Dubes RI tinjau langsung harmoni antar agama di kota Toledo, Spanyol. Itu pemberitaan yang terbit di coronation.com di terbitan nasional dan internasional. Selanjutnya di situ ada juga rubrik wisata. Di situ kita buka sedikit rubrik wisata dan kesehatan ya. Di situ rubrik wisata ada juga karena masih dalam masa pandemi Covid. Wisata di Indonesia masih tetap menjalankan prokes. Di situ ada pemantauan prokes di objek wisata Kudus ditingkatkan selama liburan. Liburan pasti banyak sekali ya pengunjung ya di tempat-tempat wisata. Ada juga Dispar Mataram siapkan belasan lapak UMKM unggulan di Loang Balok. Selanjutnya silakan di klik aja coronation.com, banyak sekali pemberitaan di situ. Sahabat Analensa Project, kami juga mengajak di sini lagi-lagi untuk melihat pemberitaan yang ada di Suara Nusantara dan di coronation.com, tapi kami tidak membacakan isi pemberitaannya. Kita hanya mereview singkat apa yang ada diberikan. Oke. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa dengan terbitan yang berikutnya. Salam dari Analensa Project, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.